طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن بريدة ابن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. Dari Buraidah ibn Hasib, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, Innal Quran, sesungguhnya Al-Quran, yalqa sahibahu, akan menjumpai penghafalnya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, hina yanshaqqu anhu qabruhu, ketika kuburan tersebut terbelah, karrajulis syahib, yang mana Al-Quran tersebut menjumpainya ibarat seperti seseorang yang pucat, ya, wajahnya. Asy-syahib itu disebutkan maknanya al-mutaghayyir al-laun wal jism li'aridin min safarin au maradin, pucat bahasa kitanya, seperti orang yang pucat. Fayaqulu lahu, lalu Al-Quran mengatakan, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenali aku? Fayaqul, lalu orang tersebut mengatakan, ma a'rifuka, aku tidak mengenali engkau. Fayaqul, lalu Al-Quran mengatakan lagi, ana sahibukal Qur'anul ladzi azma'tuka fil hawajir. Kata Al-Quran, aku adalah temanmu, yaitu Al-Quran, yang dulu aku telah membuat engkau haus pada waktu yang terik. Wa ashartu lailaka, dan akulah yang membuat malammu bergadang. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin. Sesungguhnya setiap pedagang itu di belakang barang dagangannya, di belakang perdagangan dia. Namun sesungguhnya engkau di hari ini, hari kiamat, berada di belakang segala perdagangan. Fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi. Lalu orang tersebut diberi kekuasaan dengan tangan kanannya dan diberi kekekalan dengan tangan kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, lalu diletakkan di atas kepalanya mahkota al-waqar, ketenangan. Wa yuksa walidahu hullataini, dan kedua orang tuanya dipakaikan dua baju. La yuqawwam lahuma ahlud dunya, yang kedua baju tersebut, ya, tidak bisa dihargai, nggak bisa dinilai dengan ahlud dunya. Fayaqulani, lalu keduanya mengatakan, yaitu kedua orang tua tadi,
bima kusina hadah, dengan sebab apa kami dikasih pakaian ini? Fayuqal, lalu dikatakan kepada kedua orang tua tersebut, bi akhdhi waladikumal Qur'an, yaitu dengan sebab kedua anak kalian mau mengambil Al-Qur'an, mau mempelajari Al-Qur'an, menghafalkannya, mengamalkannya. Lihat di sini bahasanya apa? Bi akhdhi waladikumal Qur'an, menggunakan akhadah. Ya, yang namanya ilmu itu butuh diambil, diperjuangkan. Summa yuqalu lahu iqra was'ad, kemudian dikatakan kepada penghafal Al-Quran tadi, bacalah dan meninggilah, fi darajil jannah wa ghurafiha, bacalah dan meninggilah pada tingkatan-tingkatan surga dan kamar-kamarnya, fahuwa fi su'udin madama yaqra, dan dia senantiasa berada pada ketinggian, naik-naik terus selama dia membaca, hadzan kana au tartilan, baik dia membaca dengan cepat atau membaca dengan tartil pelan. Nah, ini hadis disebutkan oleh penulis ini bab fadlu hafizil Quran wa atharuhu fi walidayhi wa ahluhu atau wa ahlihi. Bab fadlu hafizil Quran, keutamaan hafid, penghafal Al-Quran, dan wa atharihi, dan keutamaan pengaruhnya pada kedua orang tua penghafal tersebut dan keluarganya. Hadis ini menunjukkan keutamaan, ya, keutamaan penghafal Al-Quran, bahwasannya orang yang menghafal Al-Quran keistimewaannya bukan terbatas pada diri mereka saja, namun berdampak pada keluarga atau orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, orang yang menghafal Al-Quran tersebut akan mendapatkan keutamaan, itu jelas, tidak diragukan lagi. Disebutkan dalam hadis ini, fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi wa yudha ala ra'si tajul waqar, itu jelas. Namun dampaknya dia juga mendapatkan keutamaan dari sisi bisa memberikan dampak pada orang tuanya juga, seperti disebutkan dalam hadis ini, wa yuksa walidahu hullatain, kedua orang tuanya dikasih pakai atau dikasih pakaian di hari kiamat tersebut. Jelas? Kita baca keterangan hadis ini. Wa fi hadzal hadis bayanun limanazili wa karamatin wa ahwalin ukhra li hafizil Quran. Hadis ini menjelaskan tentang kedudukan dan karomah-karomah serta kondisi-kondisi yang lain bagi para penghafal Al-Quran, idhafatan lima ja'a fil ahaditsis sabiqah, ya, sebagai bentuk penambahan pada riwayat-riwayat yang telah datang sebelumnya. Min dzalik, ya, di antara keistimewaan dalam hadis ini, yang pertama, annahu yashhad lahu yaumal qiyamah ala ijtihadihi ma'ahu fid dunya fayati karrajul asyahib al-mutaghayyir al-laun fala ya'rifuhu, bahwasannya Al-Quran tersebut akan bersaksi untuk orang tadi di hari kiamat tentang kesungguh-sungguhan dia bersama Al-Quran di dunia. Lelah, capek tak menghafal Al-Quran? Hah? Capek, ikhwan, capek, lelah. Nah, dikarenakan lelah dan capek, ada kesungguh-sungguhan, keseriusan dia menghafal Al-Quran di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bentukkan Al-Quran tersebut ibarat seseorang yang pucat, lelah, capek. Difahami? Yang ada perubahan warna kulitnya, fala ya'rifu, sehingga dia tidak mengenali karena nampak asing gitu. Fayaqul, lalu dia mengatakan, ana sahibukal Quran alladzi azma'tuka fil hawajir
wa ashartu lailaka. Aku adalah temanmu yaitu Al-Quran yang aku telah buat engkau haus di waktu terik, dan aku juga yang telah membuat engkau bergadang di malam hari. Wa hadza huwa khuluqu ahlil Quran al-amilina bihi. Ini adalah akhlak ahlul Quran. Apa akhlak ahlul Quran? Disebutkan di sini yasumunan nahar wa yusalluna bihi fil lail. Itu akhlak ahlul Quran. Senantiasa berpuasa di siang hari dan salat malam di malam hari. Qala as-Sindi, berkata as-Sindi, ka'annahu yaji'u ala hadhil hay'ah liyakuna ashbah bi sahibihi fid dunya aw litanbi' lahu ala annahu kama taghayyara launuhu fid dunya li ajli al-qiyam bil Qur'an kadzalikal Qur'an li ajlihi fi sa'i yaumil qiyamah. Kata Sindi, seakan-akan Al-Quran itu datang pada bentuk yang seperti ini, bentuk seperti orang yang pucat. Apa tujuannya? Supaya Al-Quran lebih menyerupai penghafalnya ketika di dunia. Penghafal Al-Quran itu butuh lelah, butuh letih, capek murojaah, capek menghafal, kadang kena push up sama ustadz, salah sedikit kena sebat, ya enggak? Antum masih mending belajar zaman sekarang. Belajar zaman dulu kan orang mau belajar ngaji menghafal Al-Quran kadang dipukul pakai rotan, butuh perjuangan, enggak tidur pagi, enggak tidur siang, dikejar sama dia, ada keletihan kelelahan. Maka Al-Quran nanti di hari kiamat diubah oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya seperti orang yang pucat, kelelahan, supaya lebih menyerupai. Yang kedua atau maknanya ada tanbih bahwasanya sebagaimana orang tersebut sampai berubah warna kulitnya ketika di dunia dikarenakan mengamalkan Al-Quran, demikian juga Al-Quran ya, dia ada perubahan nanti di hari kiamat ya, dikarenakan ya orang tersebut ya. Difahami? Hatta yanala sahibuhu al-ghaya al-quswa fil akhirah. Supaya apa? Supaya penghafal Al-Quran tersebut bisa meraih puncak yang sangat tinggi, sesuatu di ujung ya, di negeri akhirat. Puncak yang paling ujung, paling tinggi di akhirat. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innakal yauma min wara'i kulli tijaratin. Kata Rasul ya, menyebutkan dalam hadis ini, Al-Quran mengatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya setiap tajir, pedagang itu ada di belakang perdagangannya. Namun engkau, yaitu para penghafal Al-Quran, di hari ini hari kiamat berada di segala perdagangan. Ay anna kulla tajirin harisin ala tijaratihi wa tahsili ribihiha. Bahwasannya setiap pedagang semangat untuk berdagang dan mendapatkan keuntungan. Fa antal yaum fi a'zami tijaratin walaka a'zamur ribah. Sedangkan engkau di hari ini berada pada perdagangan yang paling besar dan engkau berhak untuk mendapatkan untung yang paling besar. Fayatul mulku biyaminihi wal khuldu bishimalihi, sehingga dia diberi kekuasaan dengan tangan kanan dan diberi kekekalan dengan tangan kiri. Qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi, lam yurid bihi anna syai'an yudha fi yadayhi wa inna ma arada ay yuj'al lahu al-mulku wal khuldu wa man ju'ila lahu syai' mulkan faqad ju'ila fi yadihi wa yuqal huwa fi yadika wa kaffika ay istaulaita alaihi. Kata Al-Baghawi, bukanlah yang diinginkan dengannya itu bahwasanya sesuatu ada yang diletakkan di tangan orang tersebut, bukan. Namun yang diinginkan, dikasihlah dia kekuasaan dan kekekalan. Mananya orang kalau dikasih sesuatu ya, kekuasaan itu diletakkan di tangannya.
Faham? Ini ungkapan biasa kan, kalau ungkapan aku yang berkuasa, Palembang tuh aku ini yang megang. Apa istilah bahasa Indonesianya? Ya ada ungkapan majes ya, gaya bahasa lah ya. Palembang tuh aku ini yang megang. Memang dia megang Palembang? Enggak, maksudnya apa? Berkuasa. Kekuasaan itu dipegang di tangannya, maksudnya apa? Dia yang memiliki kekuasaan. Ya. Sebagaimana dikatakan, huwa fi yadika wa kafika, ai istaulaita alaih. Itu ada di pegangan engkau, ada di telapak tanganmu, maknanya ada di kekuasaan engkau. Wa yudhu ala ra'sihi tajul waqar, diletakkan di kepalanya tajul waqar, ai yulbas ra'suhu tajan huwa sababun lil izza war rif'a wal 'azamah, dipakaikan di kepalanya taj mahkota. Itu merupakan sebab kemuliaan dan ketinggian serta keagungan bagi dia. Memang betul ya ikhwan, antum lihatlah raja-raja ketika pakai mahkota itu kan lebih sebagai bentuk penghormatan atau kehormatan, pakaian kehormatan bagi dia. Wa yuksa walidahu hullatain la yuqawwam lahuma ahlud dunya, kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pakaian yang tidak bisa dinilai oleh ahlud dunia. Maksudnya apa? Ahlud dunia tidak bisa mampu belinya. Ayul bas abuhu wa umhu thawbain law anfaqa ahlud dunya ma ma'ahum li syira'ihima lamastata'u. Maknanya kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, akan dipakaikan pakaian yang ahlud dunia itu tidak bisa membayarnya, tidak bisa membelinya kalaupun memiliki harta yang banyak. Wa hadza minal karamat al muta'addiyah li sahibil Qur'an allati talhaq aqraban nas ilaihi. Ini merupakan karamat, kemuliaan-kemuliaan yang berpengaruh pada sahibul Quran ya, yang juga menempel pada kerabat terdekatnya. Wa jaa fi riwayatil Hakim min hadithi Buraidah ziyadatan tadullu ala mazidin minal karama li walidai hafizil Quran. Juga datang pada riwayat Al Hakim dari hadis Buraidah ada tambahan lafaz yang menunjukkan karomah tambahan, kemuliaan tambahan untuk kedua orang tuanya. Qal man qara'al Qur'an wa ta'allama wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin dawuhu mithla dawi syamsi wa yuksa walidahu hullatain la yuqawwam lahumad dunya fayaqulani bima kusina hadza fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an. Disebutkan dalam hadis riwayat Al Hakim, Nabi SAW mengatakan man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa ta'allama dan mempelajarinya, wa amila bihi dan diamalkan sama dia. Balasannya apa? Ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya. Dhau'uhu mithla dhawi syamsi, yang cahayanya seperti cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullatain, kedua orang tuanya akan dipakaikan kedua pakaian la yuqawwam lahumad dunya, yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Fayaqulani bima kusina hadza, lalu kedua orang tua tersebut mengatakan, kenapa kami dikasih pakaian yang seperti ini? Fayuqal bi akhdhi waladikumal Qur'an, yaitu dengan sebab anakmu telah menghafal Al-Qur'an. Jelas? Makna hadis man qara'al Qur'an ay fa ahkamahu wa atqanahu, makna barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maknanya dia telah memutkinkannya. Qala Ibnu Hajar ay hafizahu alan dhahri qalbin, maknanya dia menghafalnya dari hati. Maksudnya apa? Ngelotok di luar kepala. Wa ta'allama wa amila bihi, ya, dan dia mempelajarinya. Wallahu ta'ala bisawab, ya. Mungkin cukup dulu sini. Tanggung panjang sekali itu. Nanti insyaallah kita lanjut. Nanti antum ada dua hafalan hadis. Besok antum hafal dulu yang dihafalkan dulu yang itu yang panjang tadi, Buraidah ibn Hasib. Nanti besok kita baca ini lagi, kita ulangi yang mulai dari Ja'a fi riwayatil Hakim, nanti dihafalkan lagi. Jadi ada dua hadis, biar ada dua hadis yang antum hafal. Ya.
Cukup dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.